Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Alvin Junior Simatupang dengan NIM 2250 4020 1111176 dari Fakultas Pertanian Prodi Agroekoteknologi Universitas Brawijaya. Di sini saya akan menampilkan eh, presentasi saya mengenai sistem nilai budaya dan sikap di era milenial. Adapun salah satu tugas ini untuk memenuhi kriteria ujian akhir semester saya pada mata kuliah Teknologi Informasi dan Komunikasi yang diampu oleh dosen pengampu saya yaitu Pak Erekso Hadiwijoyo. Oke, langsung saja kita masuk ke materinya. Baik, adapun topik yang dibahas pada hari ini adalah mengenai latar belakang tentang budaya dan peradaban dan sikap di era generasi milenial. Berikutnya ada rumusan masalah, teori dan pembahasan, kerangka sistem budaya, studi kasus, dan rekomendasi yang akan diberikan melalui studi kasus yang didapatkan dan teori yang kita bahas pada hari ini. Baik, di latar belakang kita memiliki data. Kita tahu bahwa Indonesia kaya akan keberagamannya. Indonesia kaya akan eh, segala perbedaan yang ada, baik itu di Republik Indonesia. Saya mengutip sumber dengan data pulau, dengan jumlah pulau di Indonesia itu 17.508 dan dengan suku 1.340 dan bahasa 652. Melalui hal tersebut, kita memahami bahwa Indonesia kaya akan keberagamannya, kaya akan budayanya, kaya akan tradisinya. Nah, em, kita tinjau melalui kota pendidikan saya, yaitu Malang. Malang mewakili Provinsi Jawa Timur sebagai kota paling toleransi nomor 5 di Indonesia. Apa kaitannya dengan toleransi? Seperti yang kita ketahui bahwasannya apabila terdapat banyak keberagaman, terdapat banyak perbedaan, terdapat banyak diferensiasi, maka hal yang paling utama kita perlukan adalah toleransi untuk mendamaikan, untuk mengikat, untuk meningkatkan kesejahteraan dan hubungan interaksi antar makhluk hidup, antar manusia, antar perbedaan, baik apapun latar belakangnya. Jadi dengan data hal tersebut, kita akan membahas berbagai kasus nantinya. Nah, mungkin ini yang akan melatar belakangi penyampaian saya pada malam hari ini, bahwasanya pentingnya kita memahami budaya dan toleransi, apalagi terkhusus di era milenial sebagai generasi Z. Baik, next. Nah, berikut adalah peringkat dari 2018 hingga 2022 mengenai Kota Malang. Dengan mungkin awalnya 2018 kita mendapatkan peningkatan bahwasannya terdapat peringkat yang baik, yaitu peringkat nomor 3 di Indonesia sebagai kota toleransi. Nah, berikutnya hingga pada tahun 2019 kita mengalami penurunan pada titik toleransinya semakin berkurang dengan mungkin berbagai kasus yang terjadi di daerah Jawa Timur terkhusus Kota Malang. Nah, eh, pada tahun 2020 kita mendapatkan data 11, peringkat 11 di Indonesia sebagai kota intoleransi, sebagai kota yang eh, belum, mungkin menurut saya itu belum mendapatkan labelitas yang baik untuk kota toleransi. Dan tahun 2021 hingga 2022 mengalami peningkatan kembali hingga pada saat di tahun 2022 kemarin mendapatkan peringkat yang cukup baik menurut saya di pada peringkat 5. Oke, kita akan membahas rumusan masalah di sini mengenai mungkin kita bertanya-tanya mengenai apa itu kebudayaan yang memang menurut saya itu agak sedikit kompleks dan agak abstrak untuk kita definisikan. Nah, bagaimana wujud kebudayaan itu? Apakah dia punya
pola, apakah dia punya wujud, apakah kita bisa merasakannya, atau kita dapat mungkin memang kita dapat melihatnya secara kasat mata. Nah, bagaimana hubungan kebudayaan dan peradaban sekarang, terkhusus pada generasi Z di era milenial, terkhusus pada generasi kita. Nah, berikutnya ada poin bagaimana ciri dan mental sikap generasi muda, sikap generasi Z di era milenial dengan perkembangan yang kita tidak bisa pungkiri bahwasannya terdapat banyak perkembangan, terkhusus lagi pada bidang teknologi yang mempengaruhi bagaimana segala aspek dapat juga berkembang dan dapat tergantikan juga. Nah, eh, mungkin melalui rumusan masalah tersebut kita dapat sedikit mempelajari mengenai beberapa poin-poinnya. Next. Oke, di sini ada teori dan pembahasan. Mungkin kita sering kali mendengar tentang budaya. Apa yang terlintas dalam pikiran kita tentang budaya itu sangat kompleks dan sangat abstrak. Seringkali kita hanya dapat menjalaninya saja tanpa kita tahu sebenarnya maknanya apa. Nah, dalam istilah bahasa Inggris, budaya itu kan culture. Nah, culture itu berasal dari kata Latin. Nah, yang berarti mengolah atau mengerjakan. Mungkin dalam prodi saya, dalam pertanian, ini dapat kita artikan sebagai mengolah tanah atau bertani menurut Coach Radingrat pada tahun 2000 dengan pendapatnya. Nah, mungkin kita tarik pada prodi saya, terdapat juga banyaknya budaya-budaya atau tradisi yang dilakukan oleh para petani, terkhususnya apabila merayakan hasil panen atau bahkan sebelum panen. Nah, terdapat tradisi-tradisi tertentu yang memang dari leluhur itu sudah dapat dilakukan. Nah, mungkin kita bertanya, apa fungsinya? Nah, kembali yang seperti yang saya katakan tadi, terdapat fungsi seperti ya kita dapat memenuhi kebutuhan kita dapat memenuhi keperluan kita dalam hal kekerabatan juga, kita dapat mengurus dan memenuhi kebutuhan hidup manusia, hubungan kita dengan Tuhan, hubungan kita kepada leluhur, hubungan kita terhadap manusia, bahkan hubungan kita terhadap alam. Nah, melalui budaya tersebut, tentu saja memang ada fungsi-fungsi yang itu berikatan ketat, berikatan erat dengan kehidupan kita untuk mengatur baik economic function, baik political function, dan lain sebagainya. Religious function. Nah, bagaimana hakikat nilai budaya jadi? Hakikat nilai budaya tentu punya esensi, dia akan menyampaikan nilai-nilai yang berhubungan dengan sesuatu yang baik atau yang buruk. Itu pilihan kita. Bagaimana kita memandang itu. Dan budaya ini juga memiliki hakikat bahwasannya ada perasaan tentang apa yang diinginkan ataupun tidak diinginkan. Baik itu apa yang boleh ataupun tidak boleh. Nah, hal ini juga berikatan atau mungkin punya korelasi mengenai bahwa budaya itu adalah aktivitas manusia yang di mana itu bisa jadi bukan aktivitas juga untuk menjadikan ciri manusia. Nah, menurut Margaret Mead pada tahun 1901, budaya itu adalah perilaku yang dipelajari dari sebuah masyarakat atau kelompok yang memang bahkan itu dipercayai oleh suatu kelompok. Bagaimana jadinya sistem nilai budaya? Mungkin seperti yang saya rangkum di sini adalah sistem nilai budaya itu rangkaian konsepsi yang cukup kompleks dan cukup abstrak, yang hidup dalam pikiran, dalam intuisi, dalam angan-angan, yang imajinasi kita, dalam fantasi kita mengenai apa yang harus dianggap berharga ataupun tidak. Nah, jadi apa kebudayaan itu? Kebudayaan itu dalam sistem nilai budaya itu sama dengan seperangkat norma, aturan, atau nilai kepercayaan yang dengan berlandaskan pola pikir, perilaku, interaksi. Kita harus melaksanakan budaya-budaya ini. Dan apa korelasinya kebudayaan dengan sistem nilai budaya? Kan begitu. Oke, next. Baik, di sini masih dalam teori dan pembahasan kita bagaimana Kojraningrat membagi sistem nilai budaya juga eh, membagi wujud kebudayaan dalam 4 aspek, yaitu nilai budaya, sistem budaya, dan sosial. Mengenai sosial, sistem budaya, sistem sosial dan kebudayaan.
Nah, di dalam nilai budaya menurut Konjera-Ningrat itu adalah gagasan yang telah kita pelajari oleh para warga suatu kebudayaan sejak usia dini hingga kita dewasa. Nah, cara berpikir ini di sinilah dapat diubah melalui nilai budaya. Nah, jika di dalam sistem budaya adanya wujud kebudayaan yang berupa sistem gagasan, mencakup norma-norma, aturan-aturan hukum, peraturan, ketetapan, dan lain sebagainya. Untuk apa? Untuk mengatur eh, perilaku kita. Kebudayaan dalam wujud ini memang bersifat sedikit abstrak karena kita nggak bisa apa ya memfoto atau melihatnya secara eh, apa ya infografis juga nggak bisa dalam hal perfilman juga nggak bisa, tetapi kita bisa mengetahuinya dengan wawancara, dengan intensif, dengan melihat perilaku juga, melihat eh, apa namanya sikap. Nah, di dalam sistem sosial, wujud kebudayaan itu berupa tindakan yang berpola dari manusia. Nah, wujud budaya ini justru lebih nyata, lebih konkret karena dia dapat direkam, dapat diobservasi, dapat dilihat. Nah, inilah sistem sosial, interaksi kita terhadap sosial. Nah, berikutnya ada pada kebudayaan fisik. Wujud kebudayaan ini berupa benda sebagai hasil karya manusia yang dibuat manusia dari masa lampau sampai masa kini. Bersifat memang mudah diraba dan bisa difoto juga. Nah, seperti mungkin peninggalan-peninggalan artefak dan lain sebagainya. Nah, bagaimana eh, ting- hal tersebut justru akan mempengaruhi kebudayaan yang terjadi. Apabila tinggi atau rendahnya suatu kebudayaan kelompok memang diukur manfaatnya dengan kebutuhan manusia. Jadi memang tergantung pada, mungkin bisa saya katakan tergantung pada individunya. Nah, walaupun peradaban masyarakatnya rendah, kebudayaannya belum tentu juga rendah. Bisa jadi lebih tinggi juga. Bagaimana saya mendapatkan sampel atau contoh di sini adalah Candi Borobudur. Nah, kita nggak bisa bilang peradaban di sana juga rendah. Mungkin beberapa orang mengatakan hal tersebut, tapi apakah kebudayaan di sana rendah? Belum tentu juga. Mereka masih kental dengan budayanya, mereka masih peduli dengan budayanya, dan mereka bahkan punya eh, ciri khas untuk menarik orang lain untuk melihat budayanya. Nah, itulah kebudayaan tadi. Kita bisa mempopularitaskan budaya itu, tidak meninggalkan atau menimpanya dengan peradaban yang ada. Nah, melalui hal tersebut tentu ada beberapa hal yang memang kita perlu sadari bahwa sikap dan mental generasi milenial justru berbalik dengan hal tersebut. Tidak semua memang, saya tidak ingin mengeneralisasi, tapi beberapa hal yang saya tangkap memang seperti itu. Sikap dan mental generasi milenial terlepas dari dampak baiknya ya untuk mempromosikan atau eh, keterhubungannya dengan teknologi. Nah, nah, tapi ada juga yang justru bahkan melupakan jadinya, melupakan budayanya, melupakan eh, tradisi-tradisi yang dilakukan karena mungkin mereka telah berpindah ke daerah kota atau mereka memang menggantikan dengan teknologi. Jadi memang erat. Apalagi pencarian identitas bisa saja memang eh, seseorang kehilangan jati dirinya karena perkembangan teknologi, karena perkembangan eh, eh, era atau zamannya. Sehingga dia tidak melihat siapa dirinya, dari mana dia berasal, dari mana ia punya budaya, dari mana ia punya suku. Nah, jadi banyak kehilangan-kehilangan hal tersebut, kehilangan jati diri terutama. Jadi sekarang mulai ke barat-baratan, sekarang mulai terintervensi lah dirinya, pikirannya, perilakunya, pola perilakunya. Mulai terintervensi oleh hal-hal di luar tersebut. Nah, mungkin dari sikap dan mental ini juga ada dampak positifnya atau mungkin bisa saya katakan ada bentuk apresiasi lah terhadap keberagaman melalui hal apapun itu, melalui hal promosi, melalui hal apresiasi berbentuk memang memperkenalkan lah budaya ini keluar. Nah, begitupun juga seperti kolaborasi budaya antar budaya seperti mungkin Universitas Brawijaya setiap tahunnya sering melakukan, bukan sering, memang sekali setahun melakukan kampung budaya, di mana festival budaya itu dipersatukan pada acara tersebut. Nah, mungkin bisa next. Jadi melalui contoh tersebut memang kita harusnya sadar bahwasannya kita harus turut andil untuk um,
Mempopulertaskan budaya Indonesia karena akan kekayaannya. Baik, berikutnya ada kerangka di sini. Di sini adalah kerangka kelakon, kalau nggak salah. Nah, di sini adalah bentuk nyata dari norma eh, yang terjadi sekarang. Kita tahu bahwa norma-norma itu variatif, punya masing-masing perbedaannya, baik itu berbentuk undang-undang, peraturan, ketetapan, dan lain sebagainya. Dan itu harusnya menyesuaikan dengan keadaan masing-masing, dengan fungsinya sendiri, guna memang mengatur kehidupan kemasyarakatan yang bisa kita bilang sedikit kompleks. Nah, pada kerangka kelakon ini, sistem nilai budaya justru menghasilkan norma-norma. Lalu norma-norma inilah yang dapat mengatur pola atau cara berpikir. Nah, cara berpikir ini mempengaruhi pada pola tindakan. Nah, untuk mencapai hal tersebut, tentu saja harus dibarengi atau harus disambilkan dengan sikap kita untuk menjalaninya. Kerangka ini bukan hanya sekedar kerangka yang bagaimana kita dapat memahami norma-norma tadi juga dengan cukup jelas. Pokok-pokok masalah mengenai hakikat-hakikatnya tadi, hakikat sifat manusia, hakikat dari karya manusia, hakikat kedudukan manusia dalam ruang dan waktu, hubungan manusia dengan alam, bahkan hubungan manusia dengan manusia. Pentingnya sikap kita untuk sampai pada eh, bukan untuk sampai memaksimalkan lah sistem nilai budaya tadi hingga pada pola tindakan kita mengatur pola tindakan begitu. Next. Ya baik. Mungkin nggak bisa kita pungkiri pada akhir-akhir ini juga kita dapat memahami dan dapat melihat dengan jelas bahwa kesannya terjadi studi kasus. Eh, Bukan studi kasus, terjadi kasus yang eh, menggambarkan intoleransi budaya. Baik itu seperti yang saya ambil pada hari ini yaitu mengenai penolakan terhadap upacara keagamaan minoritas di sekolah pada tahun 2022, terkhusus mengenai agama Hindu dan Buddha, penutupan rumah ibadah yang mungkin nggak bisa kita pungkiri ini sangat sering terjadi, baik itu setiap tahun mungkin ada menurut saya, ataupun mungkin kerusuhan-kerusuhan di rumah ibadah, pengeboman dan sebagainya. Lunturnya minat dan antusias generasi muda justru memang menjadi kasus yang paling sering terjadi karena berbagai faktor, apalagi eh, apabila kita tidak dapat bijaksana dalam mengendalikan atau mungkin dapat mengontrol eh, peradaban yang semakin maju ini. Nah, di sini saya akan punya rekomendasi untuk kasus-kasus tersebut. Next. Baik, pada momen ini, pada rekomendasi ini, mungkin menurut saya seluruh elemen masyarakat, baik itu pemerintah, institusi pendidikan, warga-warga, dalam baik itu diri saya sendiri sebagai mahasiswa atau bahkan pelajar-pelajar juga, mungkin kita harus bisa mengambil langkah yang nyata, langkah yang konkret untuk mengurangi atau bahkan menekan intoleransi budaya di kalangan sekarang. Karena sangat mudahnya ketersinggungan terjadi juga karena peradaban, justru semakin mudah juga kita harus menekan hal tersebut supaya tidak terjadi disintegrasi nasional. Nah, kita dapat mengambil langkah, beberapa langkah yang saya terapkan mungkin dengan mengintegrasikan pendidikan multikultural ke dalam kurikulum sekolah. Mungkin lebih ke siapapun latar belakangmu, ya udah, untuk pendidikan, untuk menempuh pendidikan, menurut saya oke, kita bisa masuk ke dalam ranahnya pendidikan tanpa memandang latar belakang orang dan tanpa membeda-bedakannya atau mendiskriminasinya. Dengan melakukan pendidikan multikultural ini, saya harap memang tidak terjadi fanatisme atau kekuatan yang sangat besar terhadap keyakinannya sehingga dia bisa dapat memandang rendah perbedaan yang lain daripada dia. Nah, berikutnya mengadakan pelatihan dan workshop bagi guru-guru, bagi pemerintah, bagi kita mahasiswa yang sadar akan intoleransi tersebut
ya kita bisa melakukan workshop ini untuk lebih menyebarkan bahwasannya terjadi konflik. Konflik apa? Intoleransi terhadap apa? Terhadap banyak hal, terhadap agama, budaya, suku, dan lain sebagainya. Nah, lalu kita dapat mengaktifkan program pemahaman keberagaman budaya untuk agama, untuk siswa, yang memang itu penting karena itu harus ditanamkan sejak dini, program tersebut. Bahwasannya kita semua berbeda. Kedamaian akan datang apabila kita sadar bahwa setiap orang itu berbeda. Ketika kita memahami bahwa setiap orang itu berbeda, kita akan mendapatkan kedamaian itu. Dan kita merasakannya sebagai sesuatu yang udah biasa aja. Kita sebaiknya harus menghormatinya, kita harus mendukungnya, kita harus mendoakannya. Berikutnya kita mendorong partisipasi aktif kelompok masyarakat dalam hal sosialisasi, dalam hal gerakan-gerakan yang dilakukan untuk dapat lebih menyadarkan setiap elemen masyarakat agar pentingnya toleransi. Nah, mungkin kesimpulan yang bisa kita ambil di sini, generasi yang terus berkembang ini mungkin tidak bisa kita pungkiri apapun efek yang akan diberikannya pasti akan berdampak pada apa budaya kita. Bahkan sesama budaya akan berdampak pada budaya lainnya. Apalagi perkembangan zaman, peradaban zaman. Nah, saya harap melalui apa yang kita bahas pada hari ini, kita dapat memahami toleransi agar dapat kita terapkan, kita lakukan di kehidupan kita sehari-hari, kita implementasikan di kehidupan kita sehari-hari, agar menjadi orang-orang yang dapat menyebarkan kedamaian-kedamaian tadi yang saya katakan. Mungkin itu saja penjelasan singkat dari saya. Apabila ada salah kata, sebenarnya saya mohon maaf. Saya harap kita mendapatkan poin-poin pentingnya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Terima kasih untuk dosen saya juga, Pak Erikso, yang telah menyediakan waktu dan tempatnya pada saya untuk mengerjakan eh, ujian akhir semester ini. Jika ada salah kata ataupun perbuatan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat malam.